Scene dibuka dengan memperlihatkan peringatan di mana Jepang akan dilanda badai dahsyat dalam beberapa waktu ke depan. Iki, Erika dan Metabe yang saat itu hendak bergegas pulang melihat seekor anak anjing yang hanyut di Sungai Citarum. Tak lama muncul Metabot misterius yang secara tiba-tiba menyelamatkan anak anjing yang hanyut itu. Metabe dan Iki terkejut dan penasaran dengan keberadaan Metabot tersebut yang tidak memiliki media fighter dan bisa bergerak sendiri atas kemauannya. Kemudian scene berpindah ke Ormas Neoprene Home Fixing Team, di mana tugasnya menawarkan untuk merenovasi rumah dengan cara unik dan aneh yang terkena badai. Walaupun dibilangnya renovasi, namun sebenarnya mereka telah membangun rumah dengan bentuk luar biasa dan tidak terbayangkan. Mereka punya rencana untuk mengubah seluruh kota menjadi taman bermain pribadi mereka. Diskusi antara Metabe dan teman-temannya tentang Metabot misterius yang dianggap reject pabrik dan ada perasaan cemburu yang muncul. Kemudian muncul berita tentang kejadian-kejadian renovasi aneh dan dampaknya terhadap kehidupan warga. Khususnya keluarga Metabe yang bahkan mempertimbangkan rumah berbentuk tulip. Metabot misterius tetap menolak memberikan namanya. Tetapi akhirnya mengaku kalau ia bernama Rokusho. Ada persetujuan untuk bertarung dalam role battle untuk mengungkap identitas. Sementara itu, kelompok Neoprene Home Fixing Team menekan warga untuk memilih desain renovasi dan terjadi benturan dengan anak-anak yang mencoba melindungi rumah. Pertarungan role battle antara Metabe dan Foxuno berlangsung seru dengan taktik unik yang melibatkan tradisi Jepang. Meskipun kehilangan, Metabe dan teman-teman belajar bahwa lebih dari sekadar kemenangan. Persahabatan dan nilai hiduplah yang utama. Perkenalan karakter Rokusho sebagai Metabot baru semakin menambah ketegangan cerita. Sebagian besar adegan awal kembali diulang sebagai pengantar untuk mempertegas setting dan topik. Khususnya keadaan darurat akibat badai dan munculnya Metabot misterius. Fokus kembali pada kelompok Neoprene Home Fixing Team dan warga yang mulai menerimanya. Termasuk drama keluarga Metabe yang keberatan dengan renovasi rumahnya. Ada penelusuran lebih lanjut tentang identitas Rokusho, dan berbagai interaksi serta situasi dramatis yang terkait renovasi yang semakin aneh. Di sini muncul sisi reflektif lewat cerita tentang organisasi semut sebagai miniatur masyarakat. Diselingi tantangan pertarungan. Hal ini menegaskan bahwa cerita tidak hanya aksi namun juga penyisipan filosofi hidup sederhana dan keharmonisan yang perlu dicapai. Kemudian scene berpindah ke seorang pencuri misterius yang dikenal sebagai Phantom Renegade yang diam-diam menyusup ke Museum Metabot untuk mencuri sebuah rare medal yang sangat langka. Namun belum sempat kabur dengan tenang, tiba-tiba lampu museum menyala terang dan para penjaga sudah mengepungnya dari segala arah. Namun si pencuri bertopeng ini terkena licin seperti belut dan ia berhasil lolos dari kejaran para penjaga dan menghilang ke sebuah gang sempit di belakang gedung. Belum sempat ia bernapas lega, terdengar suara tawa diikuti kilatan kamera. Seorang fotografer misterius muncul dan mencoba membongkar identitas Phantom Renegade dengan bantuan Medabot tipe bunglon miliknya bernama Multicolor. Di mana Medabot ini mampu berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Namun lagi-lagi Phantom Renegade berhasil mengelabui mereka dan melompat hingga mendarat di East Side Bridge. Di mana ia bertemu dengan Medabot samurai yang misterius yang tadi Rokusho. Rokusho terkejut ketika si pencuri bertopeng itu langsung mengenalinya. Bahkan bersumpah suatu hari nanti ia juga akan mencuri rare medal milik Rokusho. Tak lama kemudian, Phantom Renegade kabur menggunakan balon udara panas. Meski sebelum benar-benar selamat, ia sempat menabrak balok baja jembatan hingga topengnya terlepas. Keesokan harinya, Henry sedang membaca berita utama di koran tentang pencurian semalam. Tak lama tiba-tiba Erika datang dan langsung memotretnya. Hal ini membuat Henry kaget setengah mati karena ia tak sadar ada orang di dekatnya. Erika kemudian penasaran melihat luka di kepala Henry dan menanyakan penyebabnya. Dengan santai Henry menjawab bahwa ia terluka saat mencabut alisnya. Tak lama kemudian Iki datang. Dan lucunya ia juga memiliki luka di kepala. Metabe langsung membongkar cerita memalukan itu. Yaitu ketika Iki terpeleset di kamar mandi karena salah mengira bak mandi sebagai toilet. Tepat saat mereka masih membahas kejadian aneh itu, seorang fotografer misterius datang dan langsung menuduh Iki sebagai Phantom Renegade hanya karena luka kecil di kepalanya. Erika segera mengenali pria itu sebagai jurnalis dari tabloid sensasional National Intruder. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Seamus McRaker, seorang wartawan yang sudah lama meneliti aksi Phantom Renegade. Ia bahkan memiliki koleksi artikel lengkap tentang pencuri medal itu. Menurut penelitiannya, Phantom Renegade hanya mencuri rare medal tertentu. Medal yang konon memiliki kekuatan spesial, bahkan dipercaya bisa digunakan untuk menguasai dunia. Meskipun tak ada yang benar-benar tahu apakah legenda itu nyata. Menjelang sore,
Erika bersumpah akan mengungkap identitas Phantom Renegade dan menyeret Iki serta Metabe ke East Side Breed untuk melakukan penyelidikan. Tanpa mereka sadari, di tempat yang sama Henry juga muncul diam-diam. Ternyata ia sedang mencari topeng yang hilang. Dari sini mulai terlihat jelas bahwa Henry sebenarnya adalah Phantom Renegade. Sementara itu, Samus punya rencana licik untuk memancing pencuri asli keluar dari persembunyiannya. Ia mengenakan topeng Phantom Renegade yang ditemukan tadi dan mulai beraksi di tepi sungai sambil mengaku-ngaku sebagai sang pencuri. Erika yang melihat Phantom Renegade palsu itu langsung mengejarnya demi mendapatkan berita eksklusif. Keesokan harinya, berita tentang kemunculan Phantom Renegade langsung menyebar kemana-mana. Bahkan memenuhi halaman tabloid National Intruder. Parahnya, salah satu artikel menuduh Iki sebagai pelaku, membuat warga kota mulai memandangnya dengan curiga dan gosip pun beredar kemana-mana. Untuk membuktikan bahwa Iki tidak bersalah, Erika mengajak Iki dan Metabe mencari bukti yang sebenarnya. Saat mereka berlari di trotoar, tiba-tiba sebuah telepon umum berdering tanpa sebab. Erika mengangkatnya dan mendengar suara misterius yang menyuruh mereka datang ke Lotus Park jika ingin menemukan jawaban. Sesampainya di taman itu, Erika, Brass, Iki, dan Metabe memergoki Samus yang sedang menyamar. Namun bukannya menemukan kebenaran, Samus dan Iki malah saling tuduh tanpa henti sampai akhirnya mereka memutuskan menyelesaikan masalah dengan Robot Lee. Dalam pertarungan itu, medabot milik Samus, multikolor, berkamuflase dengan lingkungan sehingga hampir mustahil terlihat. Untungnya Iki sudah tahu kemampuan itu. Sehingga ia memasang paint radar pada Metabe untuk mendeteksi posisinya. Begitu multikolor terdeteksi, Metabe langsung menembakkan seeker misil yang menghantam lawannya dengan telak. Metabe pun memenangkan pertarungan. Sementara itu, Phantom Renegade yang asli akhirnya berhasil mendapatkan kembali topengnya dan kabur dari tempat kejadian. Namun nasibnya tetap saja sial. Belum jauh melarikan diri, ia kembali terkena hantaman dahan pohon dan mendapatkan luka kecil di kepala untuk kedua kalinya. Di sebuah kota yang biasanya damai, tiba-tiba muncul gerakan kontroversial dari Miss Pimply bersama para anggota perkumpulan orang tua murid atau disingkat PTA. Mereka bersikeras bahwa medabot adalah benda berbahaya dan tidak pantas berada di lingkungan sekolah. Bagi mereka, robot-robot itu hanya akan membawa masalah. Namun sebenarnya, kemarahan Miss Pimply bermula dari kejadian sepele. Di awal cerita, Rab-Robo Gang tanpa sengaja membuatnya menjatuhkan persediaan krim anti-kerut andalannya. Bahkan botol-botol krim itu sampai terlindas. Sejak saat itu, ia menjadi sangat kesal terhadap medabot. Sementara itu di sekolah, suasana justru sangat seru. Iki, Erika, serta kelompok Skewu sedang bermain dodgeball bersama medabot mereka. Erika terlihat sangat jago dan berhasil mengenai lawan-lawannya satu persatu dengan lemparan yang tepat sasaran. Ketika bola mengenai Peppercat, Samantha langsung kesal. Di tengah permainan yang panas itu, kepala sekolah datang bersama medabot samurainya bernama Samurai. Dan dengan penuh semangat meminta ikut bermain. Erika yang melihat usia mereka tentu tak sebanding mencoba menolak dengan sopan dan menyarankan permainan yang lebih cocok untuk orang dewasa. Namun justru itu membuat kepala sekolah dan samurai tersinggung. Mereka pun bersikeras ikut bermain, bahkan tanpa mempedulikan kondisi kesehatan mereka sendiri. Akhirnya samurai berhasil mengenai Erika dengan lemparan telak dan membuatnya keluar dari permainan. Setelah itu, samurai dan Metabe sempat berbagi momen akrab seperti dua petarung yang saling menghormati. Namun suasana hangat itu mendadak berubah ketika Miss Pimply datang bersama para anggota PTA. Dengan nada tajam, ia mempertanyakan kenapa medabot berada di area sekolah. Kepala sekolah mencoba menjelaskan bahwa jam pelajaran sudah selesai. Jadi para siswa hanya bermain santai. Tapi penjelasan itu tidak memuaskan Miss Pimply. Ia menegaskan bahwa aturan larangan medabot di sekolah harus ditegakkan. Tanpa menunggu lama para anggota PTA mulai menyita medabot para siswa dengan melemparkan jaring besar. Hampir semua medabot tertangkap kecuali Samurai dan Metabe yang berhasil melarikan diri. Para siswa, termasuk Iki, Erika, dan Skrewus, langsung memprotes keras. Mereka merasa tindakan itu sangat tidak adil. Namun Miss Pimply menolak mendengarkan. Dengan tegas ia menyatakan bahwa setiap medabot yang ditemukan kini menjadi miliknya. Masalah ini kemudian dibahas dalam rapat resmi PTA di ruang pertemuan sekolah. Satu persatu anggota PTA menyampaikan alasan mengapa medabot tidak boleh ada di sekolah. Anehnya tidak ada staf sekolah yang benar-benar membantah tuduhan tersebut. Miss Pimply pun semakin percaya diri dan mengumumkan bahwa setiap medabot yang ditemukan di area sekolah akan langsung disita. Tak lama kemudian,
para siswa menyerbu ruang rapat itu. Iki, Erika, dan teman-temannya mengepung Miss Pimpli sambil menyatakan bahwa keputusan itu tidak adil. Erika bahkan berargumen bahwa masalah ini jelas menyangkut mereka. Karena merekalah yang paling dirugikan. Coach Mountain yang dulu sempat tidak suka medabot, kini justru mengatakan bahwa robot-robot itu sebenarnya tidak seburuk yang dibayangkan. Namun karena para guru tidak benar-benar mendukung penyitaan itu, Miss Pimpli memutuskan bahwa PTA sendiri yang akan bertindak. Tak lama kemudian terlihat berbagai medabot yang disembunyikan para siswa ditemukan dan disita satu persatu. Mereka kemudian dikurung di sebuah gudang di luar sekolah. Berita tentang penyitaan ini cepat menyebar. Bahkan para anggota PTA sampai melakukan aksi protes di depan Hopmart, yaitu toko milik Henry, karena dianggap menjual barang berbahaya. Sementara itu, Erika bersama para siswa lain mulai mengumpulkan tanda tangan petisi di depan stasiun Ginjou untuk menuntut agar medabot mereka dikembalikan. Dari atas papan jalan, Rokusho mengamati semua itu sambil merenungkan konflik antara generasi muda dan generasi tua. Ia pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang bisa dihasilkan dari pertentangan seperti ini. Di rumah, Iki terlihat murung saat makan malam. Ibunya menyadari perubahan itu dan menanyakan apa yang terjadi. Ketika mengetahui medabot disita dari sekolah, ibunya justru merasa itu tindakan yang kejam. Karena menurutnya medabot sudah seperti hewan peliharaan bagi anak-anak. Namun ketika ia bertanya apakah hewan peliharaan boleh dibawa ke sekolah, Metabe menjawab tidak boleh. Di mana hal ini membuat ibunya tiba-tiba bertanya-tanya kemana kucing mereka Salty menghilang selama seminggu terakhir. Sementara itu di sekolah, Miss Pimpli terus menekan kepala sekolah agar menyerahkan samurai juga. Kepala sekolah menolak keras karena samurai bukan sekadar robot. Samurai adalah sahabatnya. Ketika ia mencoba melindungi samurai, tiba-tiba robot itu malah sudah menghilang. Ternyata samurai menemui Iki dan Erika secara diam-diam. Ia mengatakan bahwa ia punya rencana untuk membebaskan semua medabot yang disita. Tapi ia membutuhkan bantuan mereka. Rencana itu pun segera dijalankan. Metabe muncul di depan dua penjaga gudang dan menggoda mereka hingga mereka mengejarnya. Saat penjaga pergi, Iki, Erika, dan samurai segera membuka rantai pintu gudang dan membebaskan semua medabot yang ditahan. Erika lalu menggunakan megafon untuk menyampaikan protes besar-besaran kepada pihak PTA. Ia menjelaskan bahwa memisahkan anak-anak dari medabot mereka bisa merusak perkembangan mental dan kebahagiaan mereka. Ia bahkan menyatakan bahwa para siswa akan mogok sekolah sampai aturan itu diubah. Situasi menjadi semakin kacau. Namun di tengah kekacauan itu, tiba-tiba Rabrobo Gang muncul dengan niat merusak sekolah sambil menggelar konser rock yang suaranya sangat mengerikan. Ketika para orang tua mencoba menghentikan mereka, medabot Rabrobo justru menyerang. Melihat sekolah mereka terancam, para siswa dan medabot langsung bersatu melawan. Pertarungan robatle besar pun terjadi. Kepala sekolah akhirnya menyadari sesuatu. Para siswa dan medabot sebenarnya hanya ingin melindungi hak mereka, sekolah mereka, dan persahabatan mereka. Saat pertempuran semakin sengit, Rokusho muncul dan menyarankan agar pertarungan dihentikan sebelum kerusakan makin besar. Sebagai gantinya, ia mengusulkan duel perwakilan. Pihak Rabrobo memilih Saasluk sebagai petarungnya. Sementara pihak siswa diwakili oleh Metabe dan Samurai. Pertarungan tim dimulai. Medabot milik Rabrobo berubah menjadi mode mobil dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Menjatuhkan Metabe dan Samurai berkali-kali. Namun dengan tekad kuat dan dukungan sorakan para siswa, kedua medabot itu akhirnya bangkit. Mereka memutuskan melawan bukan dengan kecepatan, melainkan kekuatan. Dalam benturan terakhir, Metabe dan Samurai berhasil membalikkan lawan mereka dan memberikan serangan telak yang membuat sistem mereka berhenti berfungsi. Kemenangan itu disambut sorak-sorai para siswa. Melihat keberanian medabot yang melindungi sekolah, para anggota PTA akhirnya terharu dan mulai berubah pikiran. Kepala sekolah pun membela keberadaan medabot di sekolah. Namun kemudian terungkap fakta yang memalukan. Yang ternyata seluruh gerakan anti-medabot yang dipimpin Miss Pimpli bermula dari satu hal kecil. Yaitu krim anti kerutnya yang dilindas medabot Rabrobo seminggu sebelumnya. Mendengar alasan itu, para anggota PTA yang merasa dipermainkan langsung mengejarnya keluar sekolah. Episode pun berakhir dengan tawa para siswa. Metabe bahkan bercanda bahwa mungkin krim anti kerutlah yang seharusnya dilarang. Mengingat semua kekacauan yang terjadi karenanya. Sementara di belakang mereka, Rabrobo Gang hanya bisa berdiri putus asa menyaksikan semuanya tanpa tahu apa yang terjadi selanjutnya karena episode pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.